不过是些幻想而已。他们不是幻象，怎么可能？又变成幻象？Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Yao Senji ataupun Trace of Demon Ends Good bagian ke-13 ataupun part ke-13-nya. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Info sedikit ya, bahwa nanti satu video lagi itu akan jadi akhir season 2 dan kita akan masuk ke season 3. Oke lah, langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan pertarungan ayah Ning Er yaitu Patrick dengan orang dari Guild ke-8. Kemudian tak lama muncul anak buah Patrick untuk membantu pertarungan. Namun salah satu serangan dari Guild ke-8 masuk ke dalam rumah dan itu mengenai ketua Xiaoyi. Mereka pun masuk ke dalam dan menemukan ketua Xiaoyi sudah meninggoy dikarenakan racun pembunuh jiwa dari Guild ke-8. Mereka pun bertanya-tanya kenapa Guild ke-8 menargetkan ketua Xiaoyi. Patrick pun menyuruh anggota keluarga jangan keluar tanpa izinnya dan beritahu Ning Er agar cepat pulang. Kembali kepada Jiun, dikatakan oleh Nili ada ruang tersegel yang lain. Diketahui itu terhubung dengan kantor raja kota dan ayah Jiun selalu datang ke sini. Jiun pun mengatakan rumah hancur, sedangkan ayahnya sudah lupa. Terlihat di situ Nili menulis sesuatu. Ning Er pun langsung bertanya apa yang Nili lakukan. Kata Nili ini adalah segel permohonan jiwa. Terlebih lagi itu juga punya karakteristik pengumpulan jiwa. Dan kalau Jun menambahkan segel permohonan jiwa ini, Nili pikir Jun mungkin bisa bertemu dengan ibunya. Mendengar hal tersebut, sontak Jun pun menjadi kaget. Akan tetapi dikatakan oleh Nili seseorang telah masuk. Dan benar saja itu adalah Guisa dan anak buahnya. Terlihat di situ Guisa mengecek jurang tersebut memakai anak buahnya. Dan benar ini cuma ilusi. Guisa pun menyuruh bawahannya mengikutinya. Kembali kepada Nili dan yang lainnya, Nili pun bilang ini bukan ayah Jiun, melainkan itu 7 orang. Ning Er pun merasa itu adalah dari Guild ke-8. Nili juga menanyakan berapa gulungan yang mereka bawa. Terlihat di situ Ning Er membawa 3 gulungan. Ning Er pun bilang apakah gulungan ini cukup? Nili pun mengatakan kalau kita langsung maju kita bukan tandingannya. Nili pun langsung saja menyuruh untuk mengikutinya. Sementara itu terlihat kelompok Guild ke-8 dikepung oleh para penjaga tanah terlarang. Terlihat di situ monster ilusi menyuruh mereka pergi. Guisa pun langsung bilang sebuah ilusi berani menakutinya. Sontak para bawahan Guisa pun langsung menyerang. Kembali kepada Nili yang bilang bahwa ilusi itu tak cukup untuk membingungkan mereka. Kemudian bawahan Guisa pun melaporkan bahwa ilusi tersebut tak punya tubuh fisik. Kembali kepada Nili yang membuat ilusi tersebut mempunyai fisik. Sontak bawahan Guisa pun dibakar hangus oleh ilusi tersebut. Terlebih lagi Guisa juga diserang oleh monster ilusi. Dan setelah itu mereka pun bingung akan hal ini. Kembali kepada Nili yang mengatakan saat menggabungkan lautan spiritual dengan kekuatan ilusi, sementara itu bisa mengendalikan ruang. Diketahui itu bisa melawan mereka. Akan tetapi itu hanya sementara waktu. Di situ kata Jiun gulungan ini tak cukup untuk melawan mereka. Akan tetapi Nili mengatakan terus berjalan seperti ini dan ia akan menghentikan mereka. Terlihat di situ Ning Er tak ingin Nili pergi sendirian. Begitu juga dengan Jiun. Nili pun memberitahu harus mengikuti perintahnya. Terlebih lagi harus bergerak dengan hati-hati. Kembali kepada Guild ke-8 yang masih bertarung dengan monster ilusi. Terlihat di situ Guisa membuat pelindung dan mematahkan serangan monster ilusi tersebut. Di situ Guisa pun langsung saja sadar ada yang bersembunyi dan menyuruhnya untuk keluar.
Dikatakan oleh Nili, kita akan terus menggunakan ilusi dan gulungan untuk mengalahkan mereka. Nili pun langsung saja menyuruh Ning Er perhatikan sinyal di tangannya. Sontak di situ Guisa pun akan memaksa Nili dan yang lainnya keluar. Dan ia pun langsung saja menyerang dan Jiun langsung menahannya. Pada akhirnya mereka bertiga ketahuan. Terlihat Guisa pun menyuruh bawahannya untuk menyerang. Sementara itu Ruzi dan yang lainnya tiba di rumah lama Jiun. Mereka pun merasa Nili masuk ke dalam rumah ini. Mereka pun tahu bahwa ini rumah tua keluarga Jiun. Terlebih lagi rumah ini tak terurus. Lau pun bertanya-tanya kalau rumah ini terabaikan, kenapa Nili datang ke sini. Dan mereka pun akan memeriksanya. Duze pun menyadari Nili telah masuk ke sini bersama seseorang. Ditambah lagi itu ada dua perempuan. Akan tetapi ketika mereka menyadari Nili telah diikuti oleh kelompok lain, tiba-tiba saja orang dari Guild Kegelapan menyerang Duze dan yang lainnya. Di situ Duze pun langsung menahannya. Sontak terjadi pertarungan di antara mereka. Dan Duze dan yang lainnya pun berhasil memojokkannya. 啊，小心！ 你们竟然伤到了我，找死！ Kembali kepada Nili dan yang lainnya. Terlihat di situ ketika bawahan menyerang, ternyata itu hanya ilusi. Ditambah lagi dua orang dari Guild Kegelapan berhasil dikalahkan oleh Nili. Kemudian Guisa pun akan mengeluarkan jurusnya supaya Nili dan yang lainnya tidak bisa bersembunyi. Sontak Nili juga mengeluarkan ilusi dan kabur bersama Jiun dan Ning Er. Dikarenakan Guisa ini adalah spiritual tingkat emas hitam. Lalu terjadilah pertarungan Guisa dan monster ilusi. Ditambah lagi Guisa pun menyerang Nili dan ia tak akan membiarkannya kabur. Kemudian Jiun dan Nili pun terkena rantai dari Guisa. Sontak Nili pun langsung melakukan gulungan. Tapi justru mereka bertiga terjebak di segel menelan jiwa. Diketahui ternyata itu akan menyerang secara otomatis. Lalu muncullah Guisa dan bawahannya. Jiun pun menyuruh lepaskan Ning Er. Akan tetapi justru mereka bertiga diikat rantai oleh Guisa. Mereka pun akan membawa Nili dan yang lainnya. Namun dikatakan oleh Nili tidak bisa keluar dari tempat ini dikarenakan tempat ini disegel oleh iblis ilusi dan Guisa tak akan mudah untuk mematahkan segel tersebut. Terlihat di situ Nili langsung dicekik. Guisa pun menanyakan cara keluar dari sini. Tapi Nili tak mau memberitahunya. Guisa pun mengancam akan membunuh Jiun dan Ning Er. Pada akhirnya Nili pun akan membawa Guisa ke tempat keluar. Nili mengatakan ia tahu bahwa Guisa menculik Jiun untuk harta karun. Hal itu pun membuat Guisa bingung. Kenapa Nili tahu tentang itu? Nili beralasan ia bisa tahu tentang itu dikarenakan Jiun suka padanya. Terlebih lagi, Jiun pun memberitahu tentang rahasia-rahasia keluarga angin salju. Kemudian kata Nili yang Guisa cari sebenarnya ada di sini. Terlebih lagi, banyak kristal iblis yang dibutuhkan untuk ilusi ini dan juga sebuah kaca tersembunyi di dalam ilusi. Dikatakan setelah kematian ibu Jiun menempatkan kaca jiwa dalam ilusi ini dan menaruhnya bersama mayat ibu Jiun. Guisa pun bertanya kenapa Nili tahu tentang hal ini. Nili pun bilang ia hanya menyimpulkan tanpa bukti. Nili pun akan membantu Guisa keluar dari sini, tapi Nili meminta imbalannya, yaitu melepaskan Nili dan yang lainnya. Guisa pun setuju akan hal tersebut. Kemudian Guisa pun mengikuti Nili kembali kepada Duze dan yang lainnya yang berhasil mengalahkan orang dari Guild Kegelapan. Ditambah lagi Nili dalam bahaya dikarenakan orang-orang ini dari Guild Kegelapan. Lalu mereka semua pun pergi ke ruang segel. Dikatakan oleh Lau ia tak melihat siapapun di sini dan kemana Nili pergi. Duze pun bilang ini tempat keluarga tua keluarga angin salju. Kemudian teman-teman yang lainnya ke kantor raja kota. Kembali kepada Nili yang dirantai oleh Guisa. Lalu Nili pun menunjukkan makam dari ibu Jiun. Terlihat Nili pun dirantai dengan kuat supaya ia tidak kabur. Nili pun mengatakan Guisa tak percaya padanya dan Nili tak akan membiarkan Guisa pergi dari tempat ini. Tapi Guisa tak takut dengan ancaman Nili. Terlihat di situ Guisa langsung menjaga ruang dan waktu. Sontak hal itu pun membuat Nili terkejut. Sementara itu terlihat Lau dan Duze yang masih mencari Nili di ruang segel. Tapi di saat Lau akan terjatuh ia pun diselamatkan oleh Tuan Yeshio.
Kembali pada Guisa yang berhasil mengeluarkan cermin jiwa angin salju. Namun pada saat ia akan mengambilnya, sontak cermin tersebut justru merantai Guisa. Dikatakan oleh Nili ini adalah segel ingatan spiritual dan cermin angin salju. Terlebih lagi, cermin angin salju sebagai dasar segelnya. Guisa pun langsung menjadi heran kenapa Nili bisa lolos. Di situ Nili pun mengeluarkan gulungan. Diketahui gulungan tersebut tempat rahasia ring emas hitam. Nili pun bilang ia pintar walaupun ia tak bisa mengalahkan Guisa. Terlebih lagi, jebakan ini juga disiapkan oleh Nili. Di situ Nili pun akan pergi dulu dikarenakan ia akan menyelamatkan Jiun dan Ning Er. Dikatakan oleh Nili walaupun ia telah menyegel Guisa, tapi untuk mengalahkannya Nili harus mencari seseorang di tingkat rank emas. Kemudian terlihat Jiun dan Ning Er sedang terikat. Terlihat di situ Jiun mencoba untuk menyelamatkan dirinya bersama Ning Er. Jiun pun bilang Nili dibawa oleh Guisa. Kata Ning Er, Nili akan baik-baik saja dan ia yakin Nili bisa menyelamatkan kita. Kemudian tiba-tiba saja Nili muncul dan bilang Guisa sudah dikalahkan olehnya. Namun bawahan Guisa tak percaya apa yang dikatakan oleh Nili. Sontak bawahan Guisa pun langsung menyerang Nili. Akan tetapi Nili pun dengan mudah mengalahkan mereka dengan trik Nili. Lalu Nili pun menyelamatkan mereka berdua. Jiun pun bilang kenapa Nili bisa kabur. Nili pun mengatakan Guisa terkena jebakan dari segel yang disiapkan oleh ayah Jiun. Di situ Nili pun beralasan ini bukan curang melainkan kebijaksanaan. Nili pun langsung saja meminta pendapat Ning Er tentangnya. Namun tiba-tiba saja muncul Tuan Yeshio dan yang lainnya. Diketahui Yeshio ini merupakan paman dari Jiun. Nujia pun menanyakan apa Nili yang mengalahkan mereka semua. Kata Nili itu benar dikarenakan ia menggunakan gulungan milik Jiun dan Ning Er. Hal itu pun membuat Yeshio menjadi heran dikarenakan walaupun Nili menggunakan gulungan, dalam teori ia tak mungkin mengalahkan banyak profesional. Nili pun mengatakan saat ini Guisa sedang terjebak di segel ingatan spiritual. Terlihat Yeshio pun meminta membawanya ke sana. Namun sesampainya di sana Guisa pun sudah kabur. Tentu saja bersambung di part 14 dan seterusnya. Dan ini merupakan Tales of Demon's Good ataupun Yao Sanji ya. Dan ini merupakan season keduanya. Dan palingan satu video lagi itu akan jadi akhir dari season kedua. Dan kita akan masuk ke season ketiga. Ditambah lagi juga admin sangat berterima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel ini. Untuk itu, supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya dapat notif, silahkan yang belum subscribe di klik kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.